Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena mengalami kelainan seksual suka sesama jenis, seorang guru mengaji di Blora mencabuli 3 santri laki-laki. Pedagang pasar tradisional di Kota Semarang menyambut gembira keputusan pemerintah yang melarang berjualan melalui TikTok Shop. Larangan ini diharapkan menghidupkan kembali pasar tradisional. Harga beras tidak juga turun, pasar sembako murah menjadi primadona warga untuk membeli beras dengan harga murah dan terjangkau. Para pedagang tradisional di Pasar Johar, Kota Semarang menyambut gembira keputusan pemerintah yang melarang praktik perdagangan melalui platform media sosial. Pedagang berharap keputusan ini bisa menghidupkan kembali pasar tradisional yang kini lesu. Suasana Pasar Johar, pasar terbesar di Kota Semarang, makin sepi Rabu siang. Sebagian lapak masih tutup meski waktu sudah beranjak menjelang siang. Kondisi pasar sepi sudah berlangsung cukup lama. Pembeli kini lebih beralih berbelanja melalui platform media sosial. Kondisi ini benar-benar memukul para pedagang tradisional karena omset penjualan anjlok drastis. Kini pedagang mengaku mulai bernapas lega karena pemerintah melarang berjualan di platform media sosial seperti TikTok Shop. Larangan ini dirasa adil bagi para pedagang. Oh, setuju ya, Mbak? Setuju banget. Sangat setuju. Sangat setuju. Kembali rame asal mulanya lagi, kembali asal mulanya rame, pengunjungnya ya rame akeh. Ya pokoknya sing penting rame, Mas. Nyaman, enak, wis. Yo dampak ya. Dampak. Melu dampake, melu kanune. Nah iso to Mas online iki dihapus. Mesakake wong cilik ya mesakake. Yo kepengin mangan, Mas. Yo sing asli yo aja ngono to. Nggih. Tapi dulu rame Bu kalau pasar. Dulu sebelum kebakaran rame ya. Sebelum kebakaran rame Mas, sebelum Johar kebakaran lo rame. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku telah menandatangani revisi peraturan Mendak terkait aturan TikTok Shop. Namun penerapannya masih menunggu keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Mendak, media sosial hanya boleh untuk promosi, bukan untuk transaksi langsung. Perdagang melalui online digital itu, platform digital kita atur. Ada yang namanya online biasa, ya. Ada yang namanya e-commerce, ya kan. Ada yang media sosial. Nah, media sosial kalau menjadi social commerce, dia harus bikin usaha sendiri. Tidak boleh data orang dipakai karena ada undang-undang perlindungan data penduduk, data pribadi itu dilindungi undang-undang. Jadi kalau saya pengguna Telkom misalnya atau media sosial, data-data saya dipakai nggak boleh dipakai untuk yang lain, nggak boleh. Itu data pribadi penting. Nah oleh karena itu kalau dia menjadi social commerce, dia harus sendiri, ya harus izin usahanya sendiri. Perubahan aturan TikTok Shop diharapkan bisa menggairahkan kembali pedagang kecil yang merugi karena maraknya TikTok Shop. Ali Mustafidi melaporkan dari Kota Semarang. Bencana kekeringan yang melanda desa Pakunden, Kutowinangun, Kebumen membuat warga naik turun bukit mencari sumber air. Karena hanya ada satu sumber air, warga pun rela antre agar mendapatkan air bersih. Sejak bencana kekeringan, setiap hari warga desa Pakunden, Kecamatan Kutowinangun, Kebumen, naik turun bukit sambil membawa jeriken serta ember mencari air bersih. Meski letih, mereka harus tetap berjalan sejauh 1 kilometer agar bisa sampai ke sumber air. Perjuangan warga tidak sampai di situ. Terkadang mereka juga harus antre mengambil air bersih. Sebab sumber air ini adalah satu-satunya yang tersisa di desa Pakunden untuk mencukupi kebutuhan warga sehari-hari. Sumur kayak daerah sini banyak yang mengering, sudah termasuk daerah-daerah kidul juga sudah banyak mengering. Jadi malah tadi saya juga sempat ketemu dengan warga saya yang paling kidul itu di sebelah utara rel kereta. Pada yang kesini nyuci dan lain sebagainya, ambil air di sini juga karena
sumbernya memang daerah sini sumbernya cuma ini satu-satunya karena Sumber mata air ini tidak pernah kering. Air bersih yang diambil warga biasanya digunakan untuk mandi, mencuci, serta bisa juga dikonsumsi. Biasanya warga mengambil air pada pagi hari sebelum mereka melakukan aktivitas. Bisa banyak, ada pakai bikin kayak gitu bisa 2, 3, itu bisa buat. Kalau yang buat mandi itu ya bisa setiap hari udah habis. Tapi kalau cuma untuk buat masak, buat minum itu paling cuma bisa seminggu lah. Desa Pakundan terletak di bagian barat kota Kebumen dan struktur wilayahnya merupakan perbukitan. Bila datang musim kemarau, desa ini selalu kekeringan. Meski sudah mendapat bantuan air bersih dari pemerintah, namun belum bisa mengatasi bencana kekeringan yang dialami oleh warga. Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen. Harga beras di pasaran yang masih tinggi membuat pasar murah di Kelurahan Sragen Tengah, Sragen menjadi primadona. Masyarakat rela antre karena bisa membeli sembako dan beras dengan harga murah. Pasar beras tikungan di jalur Pantura Kota Brebes tampak lain dari biasanya. Jika sebelumnya pasar ini dipenuhi pembeli, saat ini sepi. Sepinya pembeli disebabkan harga jual beras masih tinggi. Beras jenis medium saat ini dijual seharga Rp14.500 per kilogram. Padahal beberapa hari lalu beras medium hanya dijual seharga Rp14.000 per kilogram. Sedang beras jenis premium harganya masih bertahan di Rp15.000 per kilogram. Pedagang kini resah karena omset mereka turun akibat sepi pembeli. Pak, ini harga beras sudah mulai turun apa masih mahal, Pak? Masih mahal. Medium berapa, Pak? 14.000, 14.500. Yang premium 15. Harga beras yang mahal disebabkan harga pembelian di tingkat penggilingan padi dan gabah juga naik. Sebab pada musim kemarau banyak petani padi yang gagal panen sehingga pasokan beras berkurang. Sugihartono melaporkan dari Kota Brebes. Harga beras di pasaran yang masih tinggi membuat pasar murah di Kelurahan Sragen Tengah, Sragen menjadi primadona. Masyarakat rela antre karena bisa membeli sembako dan beras dengan harga murah. Harga beras dan sembako yang masih tinggi membuat pemerintah Kabupaten Sragen putar otak. Melalui Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan bersama Bulog, pemerintah kabupaten menggelar pasar murah yang menyasar warga Kelurahan Sragen Tengah, Sragen. Harga beras yang masih mahal di pasaran membuat warga menyerbu pasar murah. Bahkan mereka rela antre untuk mendapatkan beras murah Bulog jenis medium. Satu karung beras seberat 5 kg hanya dijual seharga Rp51.000. Jika dibandingkan harga pasaran yang dibanderol Rp13.000 per kilogram, harga beras di pasar ini jelas lebih murah. Agar merata, satu keluarga hanya diperbolehkan membeli 1 karung beras. Harga berapa Ibu? 51. 51. Dapat berapa kilo Ibu? Dapat 5 kilo. Dapat 5 kilo. Itu Ibu berapa kupon Bu? Berapa KTP? Ini saya 4 kupon. 4 kupon berarti 4 packing. KTP ya? Iya, 4 KTP ya? Iya. Kalau untuk saat ini ya agak lumayan sih karena harga beras tahu sendiri kan naiknya itu sangat signifikan ya. Terus naik. Jadi kalau ada bantuan seperti ini kayaknya masyarakat agak terbantu. Selain beras, warga juga dapat membeli sembako yang dijual di bawah harga pasaran. Paket tahap pertama ini berjumlah 300 paket beras, tapi ada juga itu paket minyak dan gula. Pembeliannya bebas tanpa kupon untuk warga. Jadi mungkin ada warga yang tidak kebagian kupon bisa membeli minyak dan gula itu. Paket sembako berisi beras, minyak goreng, dan gula dijual seharga Rp78.500. Sedang paket minyak goreng dan gula hanya dijual seharga Rp27.500 per paket. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen.